warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman sahabat LSPH yang semoga senantiasa berbahagia. Kita lanjutkan kajian kita hari ini. Dan untuk memulainya seperti biasa, kita kirim Fatihah sama guru-guru kita, orang tua kita, para alim yang mengajarkan kita dari huruf demi huruf, bunyi demi bunyi, yang semua akhirnya merangkum menjadi pengetahuan dan kemampuan kita saat ini. Mudah-mudahan semuanya jadi jalan kebajikan. Syai'udillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Kemarin kita bicara tentang verbo motor, gitu ya. Jadi verbo motor memang ada yang menggelitik sih bagi saya di kesimpulan akhir dia di verbo motor kemarin tentang potensi kekerasan yang dimiliki oleh orang lisan yang lebih besar dibanding dengan orang literate. Kan kesannya kan dia mengambil kesimpulan begitu karena karakter kelisanan itu adalah externalized ya, mengeluarkan apa yang ada. Jadi daripada internalized, berbeda dengan orang literate yang lebih menyimpan ke dalam karena mereka bisa sibuk dengan dunianya sendiri. Tetapi orang kelisanan itu ya, karena sifat lisan kan dibunyikan, disuarakan, maka akhirnya juga berpotensi kepada perilaku kekerasan kesannya. Mungkin tesis itu bisa kita uji lebih jauh kan. Jadi diuji lebih jauhnya begini. Jadi apakah pelaku kekerasan sekarang itu sebenarnya residu kelisanan walaupun mereka sudah hidup di dunia tulisan. Artinya tulisan itu menjadi hiasan eksternal saja, bukan cara berpikir. Cara berpikirnya sebenarnya tetap cara berpikir kelisanan yang tetap membutuhkan ekspresi eksternalisasi dari apa yang ada dalam pikiran dia. Kan kemarin di awal kan dia cerita tentang proses bagaimana bahasa itu diolah oleh pikiran gitu kan. Bahasa sebagai tools untuk mengolah tangkapan terhadap realitas yang berada di luar kita. Dan memang dia mengutip Wittgenstein kemarin kan. Ya, Wittgenstein dan teori Wittgenstein kan tentang itu kan, tentang reduksi dua kali reduksi itu. Tetapi itu mungkin tesis yang menarik untuk diuji lebih jauh. Nanti kita jadi apakah itu berhubungan dengan karakter misalnya, tapi saya tidak tahu, harus diuji, benar-benar harus diuji lebih jauh dengan data-data historis yang kuat. Apakah misalnya ketika Nabi itu kan perangnya banyak sekali, baik Nabi terlibat ataupun sahabat. Tapi di dalam catatan-catatan sejarah, perang itu bukan karena Nabi senang perang, tetapi karena memang perang itu bagian dari karakter hubungan antar suku saat itu untuk menyelesaikan banyak hal gitu kan. Mungkin itu persis sama seperti yang kita temukan di kalangan suku-suku di Papua saat ini. Suku-suku di Papua itu kan perang itu kan sebenarnya bagian dari dignity, bagian dari kehormatan. Jadi ada sesuatu yang memang harus diselesaikan dengan perang. Dan bagi mereka kalah atau menang dalam perang itu bukan isu. Isu utama itu adalah perang itu sendiri bagian dari kehormatan mereka. Jadi ada proses sesuatu yang mereka pikirkan itu harus dieksternaliskan dalam bentuk laku gitu. Oke, saya tidak tahu, tapi itu harus diuji lebih jauh ya. Kita karena itu membutuhkan data yang lebih kuat. Tapi apakah itu berhubungan dengan yang dimaksud Ong? Oke, baik. Nah, sekarang kita baca bagian selanjutnya. Ini di halaman 69 kalau punya saya. Tinggal tarik aja satu-satu. Kemarin kan berarti yang punya 268. 9. Oh, 69 sama ya, ya.
Sekarang sama kita 2. Oh, tapi kamu 69 atas 2. Yang punya aku 69 bawah 2. Udah 69 bawah ini. Yang punya Rahmat di 60 68. Ah iya, yang terjemah 60 berapa? 6 berapa? 102. 102. Udah hampir 2 kali lipat ya. Itu menjelaskan menjelaskan tentang karakter kebahasaan. Jadi kan ada salah satu cara lain untuk menilai. Saya senang itu. Siapa kemarin yang menganalisis ya? Kalau satu budaya itu tidak memiliki kosakatanya, maka sebenarnya budaya itu tidak memiliki hal tersebut. Jadi menandai bahwa satu budaya memiliki perilaku atau benda itu ditandai dengan dia punya kata-kata itu atau tidak. Jadi kalau kita lihat di dalam Quran misalnya, kalau Quran menggunakan kata-kata yang dipinjam dari tradisi lain, maka itu besar kemungkinan bahwa orang Arab tidak memiliki tradisi itu sebenarnya. Makanya lalu kemudian untuk mengekspresikannya, dia meminjam kosakata yang dimiliki oleh orang lain. Persis seperti relasi-relasi antar kita. Kadang kita ketemu sesuatu yang lalu kemudian kita menggunakan kayak misalnya komputer itu kan bukan bahasa Indonesia. Kita meminjam dari orang lain karena memang dalam kultur kita itu bukan, kita nggak mengenal itu. Maka ketika benda itu ada di hadapan kita, ya sudah, kita meminjam kosakata orang lain untuk menarasikan benda itu. Dan itu kan berhubungan juga dengan konsep verbomotor itu kemarin kan. Jadi seberapa banyak sih perbendaharaan khazanah kosakata yang kita miliki untuk menarasikan atau mengekspresikan benda-benda atau realitas yang berada di sekitar kita. Ketika kita tidak memilikinya sebenarnya karena memang realitas itu sebelumnya nggak ada. Tapi ketika realitas itu ada, ya akhirnya kita meminjam istilah dari pemilik budayanya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke ribut sekali punya saya sebentar. Putra Papua hadir ngalap berkah. Oh, Hijrian perang Papua atau Hijrian. Tapi kamu nggak ikut yang perang-perangnya itu ya. Oke, baik. The noetic rule of heroic heavy vigors and of the bizarre. Gitu ya bacanya, bizarre. Oke, noetic rule, peran noetic. Noetic itu apa kemarin? Proses intelektual ya. Proses intelektual. Jadi the noetic rule, jadi proses intelektual, proses berpikir of heroic heavy vigors, dari figures atau tokoh figures ya tokoh-tokoh yang sangat heroik, atau noetic rule of the bizarre gitu kan, atau peran noetik, proses, jadi peran proses pikiran dari sesuatu yang bizarre itu ya bizarre tuh besar gitu. Apa? Aneh ya, bizarre itu ya besar ya, apa aneh pokoknya ya bizarre itu ya bizarre ya. Besar enggak besar ding, itu nanti kayak kafaraya kuruka. Sorry ngapunten. Bizarre dibilang besar gitu. Kali mirip kali saya nggak tahu deh, ojo ngarang-ngarang gitu kan. Ngarang-ngarang nanti diributkan. Bizarre. Oke, bizarre itu bisa bermakna ya aneh, sesuatu yang unik, tapi anehnya itu tidak sekedar aneh biasa gitu ya. Jadi bukan aneh dalam pengertian strange. Bizarre itu sesuatu yang wah gitu loh. Yang wah dan ini nggak lazim gitu. Mungkin seperti bisa diartikan begitu. Jadi tidak sekadar strange gitu ya. Kalau asing, kalau aneh dalam pengertian asing itu kan strange gitu. Kalau bizarre ini good, besar, luas, tetapi mengindonesiakannya. Coba cari Indonesia yang pas dari bizarre itu. Pokoknya dia ya gitu, ya aneh tadi, tetapi keanehan tuh bukan dalam pengertian stretch. Di situ apa artinya? Cuma besar. Apa? Yang besar saja gitu ya, yang besar. Iya, jadi besarnya itu, tapi maksudnya itu bukan sekedar besar. Besar tapi tak tertandingi gitu. Kayaknya ini wah banget gitu loh. Mengangel golek bahasa sekosa katanya apa sih satu sak biji kata. Jadi ya sesuatu yang besar sekali tapi
kayaknya kok nggak mungkin gitu loh. Sesuatu yang kok kayaknya di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Oke. The heroic tradition of primary oral culture and of early literate culture. Tradisi heroik pada budaya oral primer, yang primary jadi sangat oral saja, and of early literate culture, atau pada budaya literasi di masa-masa awal. Mungkin kayak masa Nabi itu kan termasuk early literate culture, itu tuh masa-masa awal, jadi orang sudah mulai mengenal tulisan tapi fungsi mnemoniknya masih kuat, kan gitu kan kemarin kan. With its massive oral residue, dengan residu oralnya yang masih sangat masif. Gimana saya mematikan bunyinya ya? Oh ini, wis mati. Oke. With its, jadi yang ini early literate culture dengan residu kelisanan yang masih banyak, relates to the agonistic lifestyle. Jadi berhubungan dengan agonistic lifestyle, cara hidup yang agonistik. Agonistik itu kan kemarin saling menyerang. Jadi ya kayak orang berbalas pantun tuh agonistik sebenarnya. Jadi menyerang itu tidak berarti dalam menyerang menjatuhkan, tetapi ada respon kencang ke situ gitu. Jadi itu agonistik gitu ya, kayak orang berbalas pantun itu loh. Jadi ya, but it is best and most radically explained in terms of the needs of oral noetic process. Tetapi ini paling tepat and most radically explains, dan bisa dijelaskan dengan sangat, yang paling radikal bisa dijelaskan, most radically explained, dijelaskan yang sangat radikal in terms of the needs, dalam hal kebutuhan terhadap oral noetic process. Proses noetik kelisanan, jadi proses berpikir. Jadi di kelisanan, tanda-tanda kelisanan itu adalah, diantara penandanya itu adalah bagaimana proses noetik dalam tradisi oral ini tadi. Jadi proses noetik kelisanan gitu. Jadi proses noetik itu kan ini pikiran ya. Jadi pikiran. Jadi bagaimana proses berpikir dalam tradisi oral. Oral memory, ingatan oral, works effectively with heavy characters. Jadi ingatan lisan itu bekerja secara efektif with heavy characters, dengan karakter yang sangat kuat. Jadi kalau kuat sekali itu bisa diingat dengan mudah. Persons, orang whose deeds are monumental, yang perilaku dia, tindakan dia tuh monumental, memorable, bisa diingat, and commonly public, dan commonly public. Jadi itu commonly public, bisa diterima publik secara umum gitu. Orang secara umum tuh bisa menerimanya. Jadi commonly public itu ya public yang sifatnya commonly. Public yang sifatnya commonly gitu kan. Itu karena adjektif kan, dia adjektivialnya harus pakai adverb kan gitu kan. Commonly public gitu. Jadi dia secara publik itu dipahami oleh orang banyak. Jadi bukan barang asing gitu. Bukan orang satu doang. Jadi ingatan lisan itu bisa bekerja dengan baik kalau yang dihadapi kayak gitu. Jadi orang itu yang heroik, punya tinggalan-tinggalan monumental, makanya selalu digambarkan kan orang-orang pahlawan-pahlawan gitu dengan segala kelebihannya. Oke, nanti ditelanjutkan. Thus, karena itu, the noetic economy of its nature generate outside figures. Jadi noetic economy itu cara kerja noetik ya maksudnya. Jadi cara kerja noetik, bukan ekonomi noetik gitu. Jadi cara kerja noetik, jadi cara kerja ya noetik ekonomi maksudnya cara kerja bagaimana sesuatu itu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan perhatian. Jadi noetic economy, jadi cara kerja noetik, cara kerja proses pikiran itu of its nature, noetic economy of its nature jadi this noetic economy of its nature, jadi cara kerja noetik atau pikiran of its nature, its-nya tuh kemana?
The noetic economy of its nature generates. Oh, yang oral memory tadi ya? Sepertinya kayak oral memory itu. Ya. Oke, jadi cara kerja noetik dari hakikat hafalan oral itu generates outsized figures. Melahirkan apa? Jadi cara kerja noetiknya, cara kerja pikirannya itu, noetic economy itu generates outsized figures. Itu melahirkan figures orang-orang yang outsize. Outsize itu super XL. Outsize itu maksudnya melampaui ukuran orang biasa. Jadi melampaui ukuran orang biasa, that is yakni heroic figures. Yakni tokoh yang heroik, not for romantic reasons, tapi bukan untuk alasan romantis. Alasan romantik itu alasan bahwa mendewa-dewakan gitu, bernostalgia. Bukan alasan untuk bernostalgia kayak menarik ke belakang lalu menggambarkan itu bukan untuk alasan romantik itu kan Ya alasan romantik. Ya, romantik itu gimana Indonesiakan ya? Diterjemahkan apa di situ? Alasan romantik saja. Iya, romantik saja. Romantik itu gini maksudnya. Romantik itu kita menggambarkan seseorang lalu kemudian kita menggambarkan masa lalu misalnya untuk lalu kemudian tenggelam di masa lalu itu. Nah, tenggelam di masa lalu mendewa-dewakan masa lalu. Atau kita menggambarkan seseorang lalu kemudian untuk tenggelam di seseorang itu, mendewa-dewakan orang itu ya untuk macam-macam alasan. Tapi ini bukan untuk alasan itu kata dia. Bukan untuk romantic reason, bukan untuk alasan itu. Alasannya itu apa? Alasannya itu adalah to organize experience in some sort of permanently memorable form. Untuk mengorganisir pengalaman-pengalaman in some sort of permanently memorable form dengan sesuatu yang bisa permanently memorable, yang bisa diingat secara permanen. Jadi striking. Jadi ulasannya bukan untuk romantik tadi. Kalau romantik itu kan tenggelam di tokoh itu lalu kemudian udahlah kita lalu kemudian mendewa-dewakan. Bukan untuk itu. Ini untuk agar itu gampang diingat. Itu saja alasan untuk. Jadi noetik prosesnya kata dia begitu. Ini menarik sebenarnya pada kasus hagiografi nanti manakib itulah. Jadi manakib itu kan awalnya kan ingatan lisan kan? Ingatan lisan. Jadi bisa jadi pertama kali orang membuat manakib itu konteksnya bukan untuk mendewakan. Jadi bukan seperti tuduhan orang lain, wah manakib itu mendewa-dewakan manusia, menuhankan manusia, seakan-akan manusia punya kekuatan seperti Tuhan, Nabi aja nggak kayak gitu, kan begitu kan? Tetapi jangan-jangan konsepnya bukan itu. Konsepnya itu sebenarnya konsep noetic economy. Noetic economy dari proses kelisanan gitu loh. Noetic economy dari proses kelisanan. Itu yang dia bilang di sini. Ya ini orang belani sih. Walaupun sebagian ya oleh masyarakat awam. Nah, nanti kan yang menarik begini kan. Heroic figures itu di dalam tradisi kan fungsinya untuk ini. Tetapi menarik ketika lalu kemudian cerita lisan tentang orang-orang ini ditransformasi menjadi tulisan. Nah, itu nanti yang selanjutnya yang tentang interiority tadi di bagian nanti semoga minggu selanjutnya kita bicara tentang interiority itu. Jadi kan menarik. Asalnya di dalam tradisi lisan itu fungsinya kan untuk permanently memorable, gitu kan, untuk diingat. Tetapi ketika cerita ini bertransformasi menjadi tulisan, nah, wis beda masalahnya, karena pola resepsinya sudah berbeda, pola resepsinya sudah berubah. Itu menarik itu. Oke, baik. Colorless personalities cannot survive oral mnemonics. Personality yang ora berwarna-warni. Datar gitu, yang datar aja gitu kan. Jadi menceritakan Rafiq itu begini, ceritanya datar aja gitu kan, nggak ada berantemnya gitu loh. Nggak ada berantemnya. Hidungnya biasa saja, matanya biasa saja, kupingnya biasa saja, cara bicaranya juga biasa, semuanya biasa saja gitu loh. Colorless, tapi bisa jadi itu colorful gitu kan. Biasa sajanya itu colorful. Ini orang biasa saja kok diingat-ingat banget itu. Bisa. Oke, colorless personalities cannot survive oral mnemonics. Kata dia, orang yang personality yang digambarkan tanpa ada warna-warni itu tidak akan survive dalam mnemonik. Jadi tidak akan survive secara mnemonik gitu. Secara mnemonik itu jadi orang nggak akan ngingat apa-apa. Nggak ada sesuatu yang striking gitu loh.
Tidak ada sesuatu yang striking. Kan beda kemarin kan kalau kita ceritakan yang mnemonic itu kayak misalnya gini. Pulpen itu semua orang punya pulpen. Ya sudah, nggak mengingat apa-apa. Tapi kalau orang, si cewek menerima pulpen itu sebagai tanda perpisahan, kan striking gitu. Jadi tiap kali lihat pulpen tuh ingat terus gitu kan. Karena ada strikingnya gitu kan, colorful. Tapi kalau pulpen itu ini datang gitu kan, datar-datar saja kasih pulpen, ya sudah, kalau lihat pulpen lihat merek aja. Apa artinya? Tapi bagi yang punya pengalaman, itu makanya ada lagu apa? Selendang Sutra. Wah, itu kan bagi orang yang lain selendang sutra itu selendang saja, tetapi bagi yang mengalami ada striking, nah itu colorful tuh kan, colorful. Maka cerita itu yang membuat mnemoniknya bekerja. Cerita itu yang membuat mnemonik. Nah, di dalam tradisi lisan itu penting. To assure weight and memorability, untuk memastikan muatan weightnya, kekuatannya dan memorability dan kemampuan untuk diingat. Heroic figures tend to be type figures. Jadi heroic figures itu cenderung untuk menjadi figures yang punya tipikal tertentu. Jadi ditandai dengan tipikal tertentu. Wise Nestor. Wah, bukan Nestor itu bukan Nastar ya, bukan Nastar. Nestor ini nama orang gitu ya. Iki mesti dipikir mangan ya udah. Nestor yang bijak. Wah, Nestor yang bijak. Makanya ini kembali kemarin ke awal kan tentang epitet kan. Di psikodinamik kemarin kan ceritanya kan senang sekali memasang epitet. Persis kayak di Quran kan. Allah itu ya Allah, tapi nggak cukup digambarkan dengan Allah. Kudu ditambahi dengan Asmaul Husna. Nah, Al-Asmaul Husna itu adalah bagian dari ini tadi. Bagian dari pola ini. Jadi pola epitet untuk harus dikasih type gitu kan, penanda. Allah yang mana? Yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam kesempatan lain Allah yang mana? Allah yang Azizun Hakim. Dalam kesempatan yang lain mana? Kalau lagi patah hati kan dibacalah Allah yang Ya Jabbar Ya Qahar, biar memaksa dia segera tunduk. Iya, ini semahaban ya gitu. Ini para jomblo serang sekali gitu. Ya Jabbar Ya Qahar gitu kan, paksaan itu. Oke. Halo kuliah. Nah, Wise Nestor, Furious Achilles yang Furious apa? Furious itu galak ya. Mudah marah ya, galak itu ya. Ya galak itu ya. Achilles yang galak gitu kan. Aku ngertinya Achilles itu merek ban ya. Achilles merek ban. Clever Odysseus yang pintar. Apalagi omnicompetent Muindo yang kemampuannya melampaui segala yang lain. Omnicompetent itu kan ya apa ini ya, omnikompeten. Dia tidak bilang omnipoten. Kalau omnipoten itu Tuhan ya. Omnikompeten itu kemampuannya itu omni, melampaui di atas rata-rata. Muindo yang punya kemampuan di atas rata-rata. Apa disebut situ Muindo itu? Little one just born he walk. Cah cilik yang lahir yang sudah berjalan sejak lahir. Wah, ngatain kan kalau Indonesianya apa itu? Anak kecil yang langsung berjalan ketika lahir. Wah, gitu kan. Jadi jalan ketika lahir, ya jerapah juga ngater tuh. Tetapi bagi manusia itu kan luar biasa. Makanya kan coba lihat dalam kitab-kitab Maulid, Nabi dikhitan ketika lahir. Itu kan memasangkan sifat-sifat itu. Itu bagi orang-orang itu penting. Jadi bukan untuk mendewakan Nabi, tetapi untuk mengingat dengan mudah figures ini. Makanya ditempeli sifat-sifat penting itu loh. Jadi itu yang penting. Jadi tadi bukan untuk romantik. Ini menarik, ini penting ini tesisnya Ong ini. Bagi Ong, dalam tradisi kelisanan atau residu kelisanan, sifat-sifat yang heroik dan bizarre ini tadi bukan untuk romantik. Tapi sifat-sifat heroik dan bizarre ini itu konteksnya untuk memorability. Untuk memudahkan mengingat gitu. Karena akan berbeda dengan orang dalam tradisi literate gitu kan, dalam tradisi literate. Sorry, saya harusnya nengoknya ke situ sekali-kali gitu ya. Iya, kayak uang syuting tenanan gitu. Nah, syuting itu biasanya sama sutradara tengok sini. Tengok sini gitu. Kayak ngaten juga nih syuting saya kepala kok udah menggak-menggok gitu loh. Oh, nanti ono sing ngasih kode gitu. Ya Allah. Kabutua kenda, his common epithet. Kabutua kenda tuh ya, sifat dia yang umum. Ya, Kabutua kenda tuh yaitu little one just born
Hiwak itu kabutua kenda, mungkin itu kali maksudnya ya, saya nggak paham juga, mungkin itu maksudnya. Jadi kabutua kenda itu artinya lahir langsung bisa jalan. Sehingga hebat lagi kalau lahir keluar sendiri. Lahir keluar orang gue bidan, keluar sendiri itu maksudnya bukan keluar ngerecas emaknya yang mengeluarin, enggak, memang keluar sendiri. Nyun sewu mah mau keluar katanya, udah keluar. The same mnemonic or noetic economy enforces itself still where oral setting persists in literate cultures as in the telling of various stories to children. Nah, dia bilang pola mnemonik atau cara kerja mnemotik yang sama enforces itself still where oral setting mendorong dirinya sendiri itu masih ada, gitu kan? Where ketika setting oral persis tetap ada di dalam budaya literat, in oral cultures. Misalnya di mana? In the telling of various stories to children. Cerita tentang peri ya. Cerita tentang peri ke anak-anak. Kan ada cerita peri gigi. Itu nempel sekali. Kalau kita itu cerita kancil dan Pak Tani gitu kan. Itu kan penting sekali. Kenapa? Kancil kan heroik, mengalahkan Pak Tani ya. Kancil ki binatang, ngalah kayak menungso. Itu kan heroik itu, Kancil mengalahkan manusia. Atau apa? Ketika Kancil mengalahkan apa lagi? Buaya ya. Kancil mengalahkan buaya. Ada Kancil mengalahkan gajah nggak sih? Nggak ada ya? Ya nanti kita cari dah. Saya bizar ini jadi ingat si Anu siapa temannya Ipin Upin? Marvelous. Jarjit. Jarjit itu marvelous kata Jarjit gitu. Iya kan? Marvelous. Apa? Marvelous. Oh, dia bilangnya marvelous gitu. Dari marvelous sebenarnya. Marvelous itu Jarjit itu ya. Si Jarjit. Kok jadi kelingan Jarjit sih? The over empowering innocent little Red Riding Hood. Jadi Little Red Riding Hood. Hood itu apa? Robin Hood maksudnya? Si kecil berkerudung merah. Apa? Si kecil berkerudung merah. Si kecil berkerudung merah yang Riding Hood itu yang gimana? Little Red Riding Hood. Ini si kecil berkerudung merah. Sekecil, iya ding, memang dia topinya memang merah gitu ya. Yang cerita dia sama neneknya. Oke. Si kecil berkudung merah yang the over empoweringly innocence, tak berdosa tapi sangat kuat. Dia memang kuat sekali kan. Dia kuat sekali bisa yang sama neneknya ya. Dia tinggal sama neneknya ya. Si kecil berkudung merah itu. The unfathomably weak wolf. Apa ini? Serigala jahat yang keterlaluan, yang jahat sekali. Serigala yang sangat jahat. Oke. Lalu the incredibly tall beanstalk that Jack has to climb. Pohon kacang yang sangat tinggi yang harus dipanjat oleh Jack. For non-human figures acquire heroic dimensions. Bagi figure-figures yang bukan manusia yang mencapai dimensi-dimensi heroik. Jadi atau juga itu juga ya raksasa, apalagi ya tadi kan pohon yang sangat besar, apalagi cerita ikan mas yang bisa ngomong, bawang putih, bawang merah itu kan cerita memotong labu ya. Wah, ada macam-macam. Iya kan? Bizarre figures here at another mnemonic aid. Figures yang bizarre, yang besar di sini menambahkan another mnemonic aid. Jadi alat bantu mnemonik yang lain. It is easier to remember the Cyclops than the two-eyed monster. Lebih mudah orang mengingat Cyclops daripada monster dengan dua mata. Cyclops itu yang apa? Monster bermata satu. Bermata satu. Ojo ngomong dajjal gitu. Ojo ngomong dajjal. figures Cyclops. Padahal akhirnya kan disayang-sayang tuh cerita yang itulah apa?
Ya Allah, yang kayak pisang yang kecil-kecil yang kuning. Apa ya? Bukan pisang, kuning bunder-bunder kecil dan banyak itu loh. Apa? Minion. Minions kan ono sing kaca pakai mata satu kan. Orang ono sing bilang tuh jangan nonton Minions karena seperti nonton Dajjal. Wah, kan padahal bermata satu ya. Nggak ada tuh yang nama Minions. Oke. Or Cerberus than an ordinary one-headed dog. Cerberus itu anjing berkepala banyak itu ya? Tiga. Anjing berkepala 3 itu dibandingkan anjing berkepala 1 yang biasa gitu kan. Jadi di B C yet adalah formulary number groupings are likewise mnemonically helpful. Lalu kemudian pengelompokan dengan jumlah formula tertentu itu juga bisa memudahkan orang untuk mnemonik mengingat, kayak misalnya the seven against thieves. 7 yang melawan tips gitu ya. Saya juga nggak tahu tips ini kan legenda ya tips. Jadi 7 yang melawan the seven. 7 itu 7 apa? 7 kurcaci. 7 manusia. Oke, tapi tadi grouping. Jadi menyebut 7-nya itulah. Ya seperti kita mengingat 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kan sebenarnya tidak sedang bicara 7 lapisannya, tapi grouping numbers-nya itu dengan mudah mengingat. Pusing 7 keliling, padahal itu bisa jadi 300 keliling gitu pusingnya, karena pusing banget gitu kan. Kalau 7 keliling kan habis kali itu habis tuh. Makanya ada, sorry kalau iklan apa bintang 7. Wah gitu kan. Ya itu yang dimaksud dia ini kan, formulary number groupings itu juga mudah mengingat. The three graces, berkah, the three graces itu apa maksudnya? Dewi 3 Dewi gitu ya. 3 dewi yang mengatur bertanggung jawab atas keberkahan. Oke, 3 dewi yang 3 dewi yang mengatur keberkahan dan 3 fates yang mengatur sebaliknya gitu ya, yang mengatur takdir. 3 yang mengatur. Yang enggak namanya bisa disebut apa saja gitu kan. Jadi gini, bisa jadi itu karena kan perdebatannya menarik itu. Number di dalam Quran kalau dibaca dengan ini fungsinya sebenarnya adalah mnemonik. Ya mungkin sebagian dari real number ya, sebagian dari real number, tapi sebagian yang lain mungkin tidak real number. Jadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kalau tafsir ayat-ayat kauniyah bercoba membuktikan oh memang ada 7 lapis gitu kan. Tetapi kalau kita baca pakai orality, kelisanan, bisa jadi 7 itu sebenarnya ini tadi formulary number groupings. Untuk apa? Fungsinya fungsi mnemonik. Fungsi mnemonik, not to say the real number. Atau kalaupun real numbernya bisa jadi numbernya jumlahnya memang 7, tetapi jumlah apa yang 7 itu tidak penting. Untuk mengingat itu jumlahnya yang disebut. Untuk mengingat jumlahnya disebut. Jadi dia bisa real, bisa unreal nomor itu. Tetapi nomornya itu yang menjadi alat bantu. Oke, all this is not to deny. Semua ini tidak untuk menolak that other forces besides mere mnemonic serviceability produce heroic figures and groupings. Jadi, tapi ini tidak menolak bahwa ada kekuatan-kekuatan lain di samping semata-mata mnemonik. Jadi untuk mendapatkan hasil mnemonik, produce heroic figures and grouping, juga melahirkan figur-figur yang heroik dan grouping. Jadi romantik tadi loh, mungkin juga memang ada motif lain, bisa jadi. Motif lain itu bisa jadi ada, kata dia. Tidak menolak itu. Dia tidak menolak motif itu, tetapi motif ini penting, kata dia, untuk melihat. Motif mnemoniknya ini penting. Psychoanalytic theory, jadi teori-teori psikoanalitik can explain a great many of these forces. Bisa menjelaskan banyak dari kekuatan-kekuatan ini, dorongan-dorongan ini loh, jadi dorongan-dorongan bisa jadi banyak motifnya ya, banyak dorongan, tidak hanya sekadar mnemonik. Psychoanalytic teori bisa menjelaskan itu, kata dia. But tetapi in an oral noetic economy, di dalam kepentingan noetik kelisanan, jadi untuk mendapatkan mnemonic serviceability is a sine qua non. Sine qua non itu apa? Yang paling pokok. Yang paling oke. Jadi mnemonic serviceability, jadi fungsi mnemonik, service itu fungsi ya. Fungsi mnemonik itu yang paling pokok. Jadi bagi oral, bagi cara kerja noetik oral, mnemonik itu yang paling pokok bagi dia. Ya walaupun mungkin ada motif-motif yang lain gitu. Dan no matter what the other forces,
Tidak penting terlepas dari dorongan-dorongan yang lain, without proper mnemonic savings or verbalization, the figures will not survive. Oke, tanpa menafikan, no matter ya, terlepas apapun motif lainnya, apapun motif lainnya, kata dia, tanpa ada konstruksi verbal mnemonik yang pas. Jadi tanpa ada konstruksi verbal, jadi bentuk verbalisasi mnemonik yang tepat, the figures will not survive. Figures itu hilang, kata dia. Kalau bentuk mnemoniknya, itu makanya sejarah itu kan isinya, karena kan sejarah dulu kan sejarah lisan kan, sejarah itu kan isinya pahlawan. Pada era modern, ketika orang mulai mengenal tulisan, baru muncul sejarah sosial. Sejarah sosial itu bukan lagi pahlawan, tapi orang kebanyakan. Karena apa? Karena sekarang sudah tercatat. Ada dokumen tentang siapa melakukan apa, siapa berkontribusi apa. Kalau dulu kan orang nyatat. Nah, orang nyatat kan yuangnya ngingatnya. Maka yang diingat adalah figures. Itu menarik di dalam diskursus ilmu sejarah juga. Kelahiran sejarah sosial, social history dan cultural history. Agak maksian memang, dan itu modern. Itu era modern. Era sudah masuk ke abad ke-19, abad ke-20. Muncul konsep-konsep itu. Artinya gini, kita bisa menjelaskan residu kelisanan itu kuat sekali. Bahkan sampai ke era orang sudah mengenal tulisan. Bahkan era tadi, jadi dalam konteks itu untuk fungsi mnemonik orang tetap mengandalkan bizar tadi, mengandalkan yang besar-besar. Belum lagi nanti ya kepentingan ekonomi politik kan macam-macam kan, kepentingan kekuasaan. Nah, itu yang dibilang forces tadi kan, yang romantik tadi. Dia bilang yang romantik, ada yang memang kepentingan romantis gitu kan. Romantis itu untuk mempertahankan kekuasaan dia, maka lalu kemudian ya itu dengan ekonomi politik, atau untuk mempertahankan capital dia ciptakan figures itu gitu kan. Oke, baik. Ya memang itu ada. Dia tidak menafikan itu, tetapi kata dia dalam oral noetic economy sine qua non-nya itu adalah mnemonic serviceability, serviceability. Angel banget moconnya. Ya sebenarnya ya fungsi itu, fungsi mnemonik. Bisa diservis gitu. Jadi diterjemahkan bisa diservis gitu ya, serviceability bisa diservis. Oke. As writing and eventually print gradually alter the old oral noetic structures. Sebagaimana tulisan dan akhirnya nanti cetakan secara berangsur-angsur, secara bertahap alter the old oral noetic structures, menghilangkan, alter itu menghancurkan ya. Menghilangkan atau menghancurkan? Merubah. Oke, merubah struktur noetik kelisanan yang lama, yang mnemonik ini tadi. Narrative built less and less on heavy figures. Narasi membangun figures yang tidak lagi terlalu heavy. Less and less on heavy figures. Semakin kurang gitu kan. Semakin kurang dalam menciptakan heavy figures ini. Jadi heavy figures itu ya tadi apa? Figures yang kuat, yang heavy, ya kuat, yang figure kuat ini tadi. Until sampai akhirnya some 3 centuries after print, sekitar beberapa 3 abad sesudah print, orang mencetakkan, it can move comfortability in the ordinary human life world typical of the novel. Dia ini bisa berpindah secara comfortable, secara nyaman in the ordinary human life world, ke kehidupan manusia biasa, typical of the novel, typical of the novel, yang menjadi tipikal dari novel. Makanya karya-karya itu mulailah tidak lagi berbeda dengan hagiografi kan, berbeda dengan karya manaqib yang membesarkan, atau babat itu kan yang membesarkan. Tetapi 3 abad sesudah itu orang mulai kayak karya-karya novel itu kan, mulailah menuliskan orang-orang biasa.
orang biasa ditulis. Makanya kan sekarang kalau dicerita itu adalah cerita si Anu melakukan Anu. Cerita orang biasa itu menjadi menarik. Tekanannya sekarang ada pada narasi, tidak lagi pada figures. Tekanannya ada pada narasi. Nah, itu menarik. Quran itu di mana posisinya? Cerita-cerita dalam Quran itu kayaknya masih di heavy figures ya. Makanya tekanannya pada nabi. Orang-orang biasa itu posisinya ada di mana? Di sabab nuzul. Nah, sabab nuzul kan ada sebenarnya cerita-cerita orang-orang biasa. Cerita orang-orang biasa itu banyak. Tetapi nanti bagaimana cerita orang biasa ini digambarkan dalam Quran, maka digambarkanlah dengan hal-hal yang bizar, yang besar-besar gitu kan. Ya tadi misal kayak gini. Saya masih ingat tuh cerita Al-Khatib Ibnu Abi Balta'ah. Itu kan cerita orang biasa sebenarnya yang pengen menyelamatkan keluarganya yang masih ada di Makkah. Kan bukan sahabat penting, bukan tokoh penting gitu kan. Tapi dia mencoba membocorkan rahasia Nabi kepada orang-orang kufar Quraisy agar orang-orang kufar Quraisy bisa menyayangi, menjaga keluarganya di sana. Tapi akhirnya Nabi dengan petunjuk Tuhan tahu, dicari, diambil, utusan yang dikirim Al-Khatib Ibnu Abi Balta'ah bisa ditangkap, dibawa balik ke Madinah, suratnya nggak sampai ke Madinah. Dah selesai gitu kan, ceritanya kan begitu. Padahal dalam hadis itu kan Umar marah gitu kan, sahabat-sahabat marah, la uqatti'anna unuka, tak penggal lehernya gitu kan. Umar sampai ngomong begitu. Sahabat, ada Nabi, ada sahabat-sahabat besar. Al-Khatib beritanya sampai di situ. Nah, yang diabadikan Quran apa? Bukan Khatib, bukan nama Al-Khatib, bukan nama Umar, bukan Nabi. Lalu kemudian diabadikan dalam Al-Quran menjadi surah Al-Mumtahanah. Gitu kan? Apa ayat 1 dan seterusnya itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu. Benar tuh Al-Mumtahanah ya. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a min dunil mu'minin tulquna ilaihim bil mawaddah. Bukan kenceng di situ kan. Orang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuhmu. Yang diberi tekanan kan tentang musuhnya. Padahal ini kan ceritanya kan cerita orang biasa. Agar apa? Jadi orang bisa mengingat, oh ini kondisinya saat itu mau perang gitu loh. Mau perang. Jadi makanya digambarkan ini ada suasana permusuhan. Ada suasana permusuhan. Jadi orang bisa mengingat. Jadi sesuatu yang striking gitu loh. Sesuatu yang striking. Jadi sahabat bisa mengingat momen itu. Tapi semua sahabat yang lain kan ingat bahwa momennya momen Al-Khatib. Tapi di Quran kan diabadikan dalam bentuk pernyataan itu. Jadi pernyataan yang striking. Kan pernyataan heavy, itu kan berat sekali. Ini kan cerita Al-Khatib kirim, kok Quran diabadikan dengan aduwi wa aduwakum. Karena ingin menggambarkan ini suasananya memang suasana menjelang perang. Ada orang yang saling bermusuhan satu sama lain gitu kan. Maka jangan bersekongkol dalam suasana itu. Wah, menarik sebenarnya kalau baca pakai ini gitu kan. Jadi tekanan yang heavy, yang sangat kuat itu kan bisa jadi fungsinya untuk bukan fungsi lalu kemudian yang kuatnya ini yang dipegang, tapi fungsinya untuk membuat orang striking terhadap momen ini, monumental tadi kan, gitu loh, monumental gitu. Lalu kemudian tetapi untuk mendapat makna kan orang harus mengejar yang selanjutnya, karena memang tradisinya tradisi lisan. Jadi itu ayat yang disampaikan dalam bentuk pernyataan lisan agar orang bisa mudah mengingat gitu kan. Saya tidak tahu persis. Menarik juga. Mungkin ini juga menarik digunakan untuk menganalisis biblical stories di dalam Quran. Nah, biblical stories dalam Quran itu kan karena kan ceritanya itu kan striking terus itu kan. Makanya lalu ada cerita mukjizat. Nah, itu kan menarik. Jadi kalau baca mukjizat itu konteksnya bukan romantik. Mukjizat itu konteksnya agar orang bisa ingat saat itu. Bisa dengan mudah ingat gitu loh. Oh, ini momen penting gitu kan. Itu momen penting gitu. Jadi bukan romantiknya gitu. Kan kalau romantiknya ya romantik itu kayak ya romantik ya tadi ya romantik itu ya romantik gitu. Romantik itu bukan romantis, romantik saja. Oke, baik, kita selesaikan ini. And so it can move here in place of the hero di sini di sesudah orang kenal print itu sebagai ganti dari pahlawan, one eventually encounters even the anti-hero who instead of facing up to the foe
constantly turns tail and runs away as the protagonist in John Updike's Rabbit Run. Nah, jadi kalau gini di karya-karya baru ini, orang one eventually encounters even that kita mungkin bahkan akan ketemu the anti-hero. Jadi pecundang gitu. Si pecundang. Jadi bukan yang anti, bukan pahlawannya. Who yang instead of facing up to the foe, daripada dia berhadapan dengan musuh, constantly turns tail and runs away. Iki malah turns tail itu berbalik ya. Turns tail itu balik, mantati gitu ya. Makanya turns tail berbalik, buntutnya jadi kan berbalik dan run away, malah lari, ketakutan gitu. As the protagonist, sebagaimana tokoh protagonis di dalam John Updike's Rabbit Run. Di novel karya John Updike itu Rabbit Run itu ya. Saya nggak pernah baca novel ini. Pernah baca nggak? Mas Rawat pernah The Heroic. Itu ada ketemu Marvelous ternyata. Iya benar. Saya ingat tadi kan lihat ini. Jadi Marvelous. Jadi ada Jarjit ini. The Heroic and Marvelous had served as a specific function in organizing knowledge in an oral word. Heroic dan marvelous, jadi sesuatu yang heroic, dan marvelous yang besar, yang hebat itu. Marvelous had served a specific function, itu mempunyai fungsi khusus in organizing knowledge in oral word, untuk mengorganize pengetahuan di dalam dunia lisan. Jadi cerita-cerita itu fungsinya sebenarnya untuk mengorganize pengetahuan, tidak sekedar ya tadi non romantik tadi. With the control of informations in memory, dengan kontrol informasi dan memori brought about by writing, yang diakibatkan ya, yang dihasilkan oleh tulisan, and dan more intensely, dan lebih intensif lagi dengan cetakan. You do not need a hero. Kamu tidak lagi membutuhkan seorang pahlawan in the old sense, di dalam pengertian yang lama, to mobilize knowledge in the story form, untuk memobilisasi pengetahuan di dalam bentuk cerita. The situation has nothing to do, situasinya tidak memerlukan lagi, tidak ada hubungannya dengan a putative. Putative itu apa? Diduga loss of ideals. Situasinya is nothing to do with a putative loss of ideals. Jadi kalau tidak ada hero lagi, itu nggak ada hubungannya dengan kalau begitu tidak ada kehilangan yang ideal gitu kan. Kehilangan yang ideal, enggak ada hubungannya sama kehilangan yang ideal. Jadi kalau sudah tidak ada hero lagi, bukan berarti tidak ada yang ideal, tetapi karena memang untuk mengingat orang tidak membutuhkan itu lagi. Nah kalau romantik, romantik itu kan menjadikan figures di masa lalu itu sebagai kudu kayak gitu loh, kudu kayak gitu, wah, dan itu yang terbaik, kita harus seperti itu, wah, mau kembali ke sana seterusnya. Oke. Baik, itu mungkin catatan kita hari ini. Sampai situ aja ya. Nggak apa-apa, ini nggak sampai 1 jam karena kita. Oke, jadi setelah kemarin bicara tentang verbometer, sekarang bicara tentang noetik. Saya kira itu tesis utama dia. Tesis yang penting dia adalah noetik itu jadi cara noetik ekonomi. Jadi cara kerja noetik sebenarnya ya. Proses noetik di pikiran itu adalah fungsinya sebenarnya untuk memorability. Jadi fungsi mnemonik. Fungsinya fungsi mnemonik, bukan fungsi romantik. Bukan fungsi romantik. Jadi tokoh-tokoh itu tidak sepenuhnya seperti itu. It is not issue. Jadi isunya bukan apakah benar tokoh itu punya kekuatan itu atau tidak. Bukan itu. Tetapi ini untuk mengingat. Fungsinya untuk mengingat. Persis sebenarnya sama seperti ini, dekat sekali dengan hagiografi loh. Manakib itu bisa jalan di atas air, bisa terbang. Isunya bukan ini real atau tidak real, bukan itu. Tetapi di dalam tradisi lisan atau residu kelisanan yang masih kuat, itu cara orang untuk mengingat.
mengingat figures. Jadi mengingat momen itu dengan mengingat figures, dan figures itu dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, oke. Itu makanya iyalah. Coba kita perhatikan. Nek para yai sing alim, nek maca manaqib, itu kan tekanannya selalu pesan di balik keutamaan, keistimewaan yang dimiliki oleh si figures. Kan begitu kan yang dimunculkan. Itu kan menarik. Jadi para yai misalnya, kalau nabi itu, jadi pada saat kita memuliakan nabi, membesarkan nabi, selalu yang dicarikan pesan di balik kebesaran nabi. Nah, itu persis seperti itu. Ya, tapi kita juga bisa paham bahwa pada level tertentu orang awam misalnya akan berhenti kepada figuresnya gitu kan. Tapi kan dia ingat nanti. Dia ingat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Muslis Rahmat tuh, ada yang mau diobrol. Tentang figur yang dihafikan sama Quran, sama tentang yang number. Yang figur yang dihafikan sama Quran itu banyak sekali yang disebut namanya tapi tidak dihafikan. Kayak Nabi Idris tidak ada terang, Nabi Yunus ada, lebih banyak nama-nama yang cuma disebutkan tanpa embel-embel heavy-nya itu. Dan Kayak apa misalnya? Idris Idris itu ada. Innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi epitet. dalam bentuk Epitet. Iya. Jadi polanya heavy figures itu bisa dalam bentuk narasi. Kalau dia ceritakan di sini kan, biasa dalam bentuk narasi. Ini kayak sing kita di Little One Just Born He Walk, kabut wa kenda, itu kan sebenarnya narasinya nanti. Narasinya. Tetapi bisa pula figures itu dalam bentuk epitet tadi. Epitetnya. Kalau bayangan saya kok kedua-duanya terjadi dalam kasus Quran. Jadi nabi itu dalam Quran selalu digambarkan dengan mukjizat dan keberhasilan dia untuk keluar dari suasana yang paling sulit sekalipun. Kan selalu digambarkan begitu. Agak strukturalis sih sebenarnya. Iya, kalau kita memang ini cara berpikirnya, saya baru ngah juga. Cara berpikir Ong ini agak strukturalis. Kalau yang ini, yang kasus ini tuh agak strukturalis ya. Kan selalu ada binary opposition. Jadi agar ini bisa terlihat cerah, digambarkan gelap. Gitu kan? Nah, itu bagian dari heroik sebenarnya. Bizarre itu. Kan bisa jadi kalau misalnya cerita yang sekarang kan, cerita itu kan kadang-kadang orang tuh digambarkan saja datar gitu kan, datar-datar saja diceritakan, yang penting kan narasinya. Orang ini, jadi kalau mau menggambarkan satu tempat itu, yang ditarik itu adalah orang bagaimana bisa mengimajinasikan tempat. Tidak menggambarkan bagaimana tempat ini istimewa sekali. Kan itu bedanya kan, kalau di tulisan, di print, itu kan targetnya bukan tempat ini wah gitu. Bukan, tetapi bagaimana orang bisa mengimajinasikan tempat ini. Apakah tempat itu kumuh kah, bersih kah, atau bahkan plain. Plain ini di padang pasir, tidak ada seorang pun di sana, tidak ada pepohonan. Diupai menggambarkan untuk orang menggambarkan. Tetapi di dalam strukturalisme ya memang agak strukturalis sih. Ya baru mah juga saya. Agak strukturalis menggambarkan ini. Jadi bizarnya itu, heavy-nya itu karena dia selalu dihadapkan dengan Nabi Nuh misalnya kan. Nabi Nuh itu kan menjadi besar dengan apa? Peristiwa banjirnya. Peristiwa banjir yang digambarkan besar sekali, menghabiskan semua orang, tidak ada yang bisa selamat kecuali atas pertolongan Tuhan. Jadi naik ini kan Nabi Nuh. Nabi Nuhnya tidak dikasih epitet di situ kan. Tetapi narasinya heavy. Karena menggambarkan dia yang bisa melewati ujian berat itu sekali. Yang diuji dengan sakit Nabi siapa? Ayub. Ayub digambarkan dengan sakit gitu kan. Nah, maka kan dalam ayat digambarkanlah bagaimana sakitnya itu mulai dari dijauhkan sakitnya busuk, dijauhkan dari orang lain menjauh, bahkan sampai istri sendiri juga menjauh. Itu kan menjadi ekstrim. Jadi digambarkan dengan titik ekstrim, maka ini menjadi heavy. Tetapi tokoh ini bisa keluar ternyata dari
dari tekanan itu, maka orang bisa mengingatnya gitu. Karena biblical stories itu kan meneruskan, kecuali Nabi Muhammadnya kan, lainnya kan sebenarnya meneruskan cerita yang ada di Bible dengan detail yang tentu berbeda, dengan detail yang ada berbeda, ada yang sama. Oke, itu urusan isu-isu yang lain. Mungkin begitu juga. Itu yang menjadi keceritaan kok. Ada yang sesimpel dua kata kayak Nabi Idris gitu. Ya, benar. Ya. Ada juga yang bertumpuk-tumpuk dan tumpukannya itu banyak sekali. Kayak Musa gitu. Iya, Yes, Musa, Adam. Kalau Sulaiman dan Daud itu nabi penting dalam tradisi biblika betul gitu. Iya. Iya, karena makanya kan gini, di dalam biblical stories, posisi Daud itu kan utama. David. Dan itu yang memicu perpecahan Kristen akhirnya dianggap keluar dari dari keyahudian. Itu kan karena diantaranya posisi hubungan darah dengan Daud. Karena dia tidak punya hubungan darah dengan Daud, maka lalu kemudian dia dianggap sebagai sempalan. Makanya lalu kemudian Kristen tidak mendapat tempat gitu kan. Seandainya Isa, Maryam punya darah sampai ke Daud, selesai itu masalah. Tapi kan karena tidak juga tidak. Nah, Nabi Muhammad menjadi problem lagi gitu kan, karena jalur Ibrahim, lalu kemudian kemana Ismail, itu juga menjauh dari jalur ini tadi, tidak sejalur. Semakin menjauh maka dianggaplah sebagai sesuatu yang terpisah. Iya, tetapi itu figur penting. Penumpukan itu tadi untuk menghadirkan seorang figur ini itu punya alasan lebih juga, kayak misalnya kemarin itu ada karena ada agenda sama Ukraina ini kan, jadi saya baca yang Yesus. Yesus itu ternyata ada yang non biblika masuk di Quran, yang ada di Google malah nggak masuk di Quran. Itu ternyata kalau dicocok-cocokkan ada kecocokannya sama tradisi Kristen tertentu yang saat ini berkembang di Arab yang dianggap heretik. Ada yang dianggap ortodoks juga. Jadi ada juga pertimbangan politik untuk menyerang yang tadi itu dalam menentukan ini perlu ditambahi karakter lain. Jadi fungsinya bukan hanya oral mnemonik. Oke, Mamur. Itu atau bisa jadi iya. Jadi gini, itu yang dia bilang forces tadi itu kan, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, iya itu sebenarnya menyertai. Jadi yang tanpa menafikan yang memorable tadi kan penting bagi mereka kan tokoh ini diingat, dan agar tokoh yang diingat karena gini, mengingat tokoh ini tidak semata-mata mengingat tokohnya, tetapi tokoh ini penting untuk diingat karena ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan ekonomi. Maka untuk itu tokoh ini diberi embel-embel agar ingatannya menjadi lebih kuat. Jadi itu sangat mungkin menurut saya. Jadi tekanan kepada Daud, tekanan kepada Sulaiman, tekanan kepada Musa, tekanan kepada Adam, itu menjadi penting karena memang Nabi kan berinteraksi dengan kelompok-kelompok ini, yang dengan catatan itu 6 abad setelah the first great schism, yang membuat Kristen terpecah menjadi minimal 3 kan, minimal 3. Kalau nggak jadi ada kelompok Nestorian yang di Timur Tengah. Nah itu tadi ya yang dekat dengan narasi biblikal yang ada dalam Quran gitu kan. Jadi narasi biblikal yang ada dalam Quran, ada Roma dan ada Ortodok gitu kan. Dan bisa itu dinamai dengan the first great schism gitu kan, perpecahan. Jadi Nabi kan 6 abad sesudah itu. Jadi figures ini adalah figures penting karena dia ada. Adam itu penting karena itu Genesis, pembuka cerita gitu kan. Lalu Daud dan Sulaiman itu menjadi penting karena Daud dan Sulaiman itu lineage darah untuk menentukan Keyahudian itu dari jalur itu. Musa itu jelas penting karena kitab sucinya, jadi simbol hubungan mereka dengan Tuhan itu kan ada di Musa. Makanya cerita ini menjadi tekanan banyak. Ya benar itu. Jadi bisa jadi tekanan itu karena audiensnya. Nah lagi-lagi kan kalau balik yang ke depan,
Jadi karena ini kan lisan. Jadi Tuhan menurunkan itu kepada Nabi dengan rencana, karena dalam ruang kelisanan Nabi interaksi dengan audiens itu penting. Maka apa yang dipahami oleh audiens dan dibutuhkan audiens itu menjadi penting. Maka biblical stories itu, iya sih, saya sih asumsinya juga sepakat itu dengan biblical stories. Tekanan biblik, kenapa masing-masing cerita itu berbeda-beda. Ada yang diberi porsi banyak, ada yang diberi tidak. Memuat porsi itu menunjukkan peran figures ini di dalam interaksi Nabi dengan audiens Nabi saat itu. Jadi pertimbangan politisnya lebih berat daripada pertimbangan orang itu. Bukan lebih berat, tetapi dua-duanya. Jadi dua-duanya begini, kalau menurut saya bukan lebih berat. Jadi karena secara politis figures ini penting, maka figures ini harus diingat. Maka lalu kemudian cara kerja oral tadi bekerja. Figures ini yang diberi epithet, figures ini yang diberi narasi yang sangat kuat. Jadi itu justru membuktikan tesisnya Ong bahwa karena ini penting dan harus diingat, karena posisi figures ini penting dan harus diingat, maka lalu kemudian figures ini mendapatkan tekanan yang sangat kuat dengan epithet dan dengan narasi yang bizar. Jadi ini justru pintu masuk kita untuk menjelaskan. Dan mana juga misalnya kayak kita bisa lakukan hal yang sama terhadap hadis. Persis seperti cerita kita yang kemarin kan. Kalau kemarin kan tentang kuantitatif, ini sama. Jadi tekanan tertentu kepada isu dengan menambahkan hal-hal yang di luar kelaziman. Jadi misal begini, al-ilmu yang qat'u baina fakhzail mar'ah. Ilmu itu terhenti di antara dua selangkangan perempuan. Wah. Itu kan berat sekali nih hadis. Karena kan orang naik kawin jadi bodoh gitu kan. Padahal wong pinter-pinter ku yo kawin, makanya buruan mau kawin ya. Kita mau nyerang jomblo lagi nih. Jomblo itu selalu dapat serangan. Gampang sekali nyerang jomblo, selalu ada medianya gitu. Sorry. Iya. Itu kan tekanan, ini kan bizar sekali kan, kok pengetahuan dianggap habis gitu loh ya. Nah jangan-jangan kan gitu kan, jadi penggunaan pernyataan yang melampaui, ini kan melampaui melampaui kenormalan gitu kan, yang sangat berat ini, itu menunjukkan bahwa diskursus itu saat itu memang penting. Pentingnya di mana? Jangan itu menandai diskursus patriarkal yang sangat kuat. Maka orang patriarkal membutuhkan simbol untuk mengingat kepatriarkan mereka. Dengan apa? Dengan pernyataan-pernyataan yang bizar, yang heavy ini tadi tentang positioning antara laki-laki dan perempuan. Hadis-hadis misoginis menurut saya bisa jadi kita baca dengan cara itu. Jadi karena ini pengaruh kelisanan, maka lalu kemudian ketika menggambarkan buruknya perempuan, itu orang tanggung-tanggung. Kelebihan kadang-kadang menggambarkannya. Apakah Nabi yang kelebihan? Bukan Nabi yang kelebihan, tetapi tekanan yang begitu berat ini untuk menjelaskan kulturnya memang kayak gitu saat itu, kencang sekali. Apa Nabi benci banget dengan perempuan? Ya enggak, maksudnya Nabi benci dengan perempuan kan? Orang mungkin. Padahal kalau baca hadis kan abot sekali. Banyak kan hadis yang abot tentang perempuan itu. Ini urusan duha, ini urusan IKG, Institut Ikatan Kompas Group, bukan. Sorry nyebut merek. Nanti ini yang bagian ini diedit yang nyebut merek ini. Gimana nyebut merek? Mungkin begitu ya duha. Bayangan saya, tapi itu justru menarik. Jadi nggak berdiri sendiri tuh. Nggak berdiri sendiri. Jadi motif. Jadi dia bilang forces tadi kan, motif ekonomi, motif politik, motif itu pasti ada. Tetapi itu tidak menafikan motif mnemonik ini tadi, kata dia gitu kan. Jadi tidak. Yang mana yang lupa? Itu pilihannya pakai healthy, pakai number, atau pakai yang bizar itu ajaib betul juga. Ajaib, ya sih bisa begitu sih, ajaib. Pokoknya besar gitu. Besar, jadi dia berbeda dengan strange. Kalau strange itu aneh saja. Kalau bizarre ini aneh tetapi ya menggambarkannya di atasnya strange gitu. Aneh ya ajaib sih, mungkin bisa jadi ajaib ya, besar yang ajaib. Itu pemilihan itu ditentukan sama tadi ya, kekuatannya ke orang Manusia sama kekuatannya dalam politiknya. Karena kalau yang malaikat itu jarang sekali dikasih angka, padahal malaikat itu hal yang
tidak dihadapi di dunia nyata. Jadi kan harus diperkenalkan. Kalau misalnya perlu diingatkan tentang malaikat, itu kan harus lebih ditekankan lagi jadinya. Tapi cuma di perang Badar ketika itu, kalau misalnya Adi, Saladani Adi, malaikat ini dari itu kok di situ malaikat pakai angka, di angka-angka yang lain itu kayak langit bumi itu juga pakai angka. Kenapa yang hal-hal kayak kita, hal-hal eskatologis yang tidak dihadapi di dunia ini itu juga tidak pakainya angka? Atau malah begini Duha menggambarkannya. Saya malah kepikir dari pertanyaan Duha itu. Malaikat itu yang disebut nama dalam Quran siapa? Jibril. Israfil sekali-kali. Sekali-sekali aja kan menyebutkan. Oke, yang banyak disebut pakai apa? Sifat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid itu kan bukan nama, tapi kan sifat kan. Berbeda dengan Jibril, Mikail, Israfil itu kan nama. Jadi yang memang tekanannya tidak sebanyak yang lain ya. Atau itu menunjukkan bahwa diskursus itu tidak terlalu penting saat itu. Jangan-jangan diskursus itu tidak penting. Karena gini, bisa jadi kenapa itu tidak penting ditekankan, karena keyakinan terhadap malaikat itu keyakinan yang juga di-share dengan orang-orang, dengan audiens Nabi. Karena audiens Nabi orang kufar Quraisy, kan semua percaya malaikat itu kan, percaya pada malaikat, maka tidak terlalu signifikan. Tapi ini spekulasi saya nggak tahu belum. Ini tidak terlalu signifikan untuk memberi tekanan terlalu jauh, karena itu sudah selesai. Sesuatu yang taken for granted saat itu. Semua kelompok masyarakat saat itu, Yahudi, Nasrani, bahkan orang Quraisy itu punya konsep itu, dan bahkan orang Quraisy kan konsepnya lebih tinggi daripada orang Islam. Konsepnya orang Quraisy, orang-orang Makkah saat itu kan malaikat itu anak Tuhan, jauh lebih tinggi, jadi sudah lebih luar biasa. Maka lalu kemudian dia tidak membutuhkan tekanan khusus untuk positioningnya. Berbeda tadi kan dengan cerita-cerita tadi kan, nabi-nabi tadi yang biblical stories. Karena ini kan bagian dari negosiasi, bagian dari proses negosiasi. Bisa jadi sih itu. Plus ya tadi, di beberapa kesempatan malaikat itu hanya disebut malaikat, tidak lagi disebut namanya, tapi yang diurai kemudian adalah sifat. Kayak Raqib Atid itu kan, konsep Raqib Atid. Lalu kemudian wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Itu kan malaikat sebenarnya kan, an-nazi'at an-nashta, tapi kan tidak disebut nama. Yang disebut adalah epitetnya. Untuk yang disebut adalah epitetnya. Lagi-lagi kan polanya sama begini. Jadi untuk orang mengingat, yang digambarkan wan nazi'at. Naziat itu kan naza'a ya, mencabut dengan kencang gitu kan, gambar ciat gitu, kasar. Wan nasyitat, nasyitat itu mencabut dengan lembut gitu kan, mengambil dengan lembut gitu kan. Dan itu kan menggambarkan sifatnya sama Raqib Atid tadi. Nah, epitet itu kan polanya sama dengan ini. Tetapi memang tingkat heaviness-nya bisa jadi berbeda ya. Tingkat heaviness-nya. Nah, itu yang menarik sebenarnya kalau kita mau lihat. Sama-sama heavy, tapi ada yang mild, ada yang heavy banget kayak biblical stories tadi. Nabi-nabi tadi ada yang heavy banget, ada yang tidak terlalu heavy banget. Jadi itu menarik sebenarnya dilihat. Apakah tekanan ini noetic ekonominya berarti lebih rendah dibanding yang sangat kuat itu. Kan begitu asumsinya, berarti kan asumsi yang dibangun kan kalau kita pakai analisis ini, ketika cerita itu ditekankan dengan sangat kuat, lalu epitetnya juga banyak, narasinya juga kencang, berarti noetic prosesnya juga kuat. Nah, noetic proses yang kuat ini, noetic ekonomi ketika itu kuat kan berarti ada forces di luar itu yang membuat ini menjadi lebih kuat. Nah, tugas kita peneliti kan melihat forces di luar itunya itu. Ya tadi, forcesnya karena ekonomi kah, karena politik kah. Itu menarik sebenarnya mau di riset itu. Lagi-lagi polanya kan diskurs itu kan. Kenapa satu diskurs menjadi dominan dibandingkan diskurs yang lain. Itu Foucauldian banget itu. Foucauldian banget itu cara membacanya. Jadi heaviness dan alat untuk membuat itu heavy itu menjadi pertanda diskursus itu penting atau tidak? Yes, bisa jadi. Kita bisa mengasumsikan gitu kalau pakai ngikut logikanya Ong.
itu menanda bahwa itu penting atau tidak. Jadi itu isu. Jadi ya narasi-narasi tadi hari akhir itu mungkin menjadi penting saat itu karena narasinya kan kalau akhir kuat sekali gitu kan. Digambarkan dalam mereka gambarkanlah figur orang yang di neraka kayak apa gitu kan, sakitnya dikesetrika, ada yang lidahnya dicabut gitu. Itu di Quran ya, sorry. Yang di Quran apa aja sih? Yang Quran itu disetrika yang saya tahu. Lalu kemudian kulitnya terbakar, lalu kemudian diganti dengan kulit yang baru, lalu dibakar lagi. Itu kayak ular ganti kulit gitu kan. Pokoknya gambaran itu kan heavy sekali. Karena hari akhir kan penting memang dalam kasus Quran. Sorry, Munir. Itu mungkin catatannya ya. Sampun dulu ya, ini kita ngobrol informal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman. Sorry ini lebih 1 jam. Nanti yang ketinggalan di sini silakan menyimak di YouTube-nya. Dan jangan lupa subscribe dan like YouTube LSKH fanpage. Bilang Pak Jalil harus bikin kayak gitunya nanti gitu ya. Subscribe like subscribe sama like aja ya. Nggak pintar jualan saya gitu. Like, subscribe and share gitu kan. Nanti keluar loncengnya gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.